Persiapan coaching aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya calon guru penggerak rekognisi Angkatan 11 Provinsi Sumatera Utara akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang diperankan oleh pengamat atau observer Ibu Winda, Coach CGP Siti Khalifah, Coach Ibu Rosida. Terima kasih. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Winda. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik saja. Ibu sendiri gimana kabarnya? Syukurlah, alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Baiklah Ibu Siti, sebelum Ibu melakukan percakapan coaching bersama guru, saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Ya, baik Bu. Pada saat coaching nanti, saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaian dengan fokus pengamatan dan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Baik Bu Indah. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Presence, mendengarkan aktif, atau mengajukan pertanyaan berbobot? Kompetensi presence, karena seorang coach harus hadir sepenuhnya bagi coachee. Nah, bagaimana nanti yang Ibu amati? Bagian ketika coachee menjawab pertanyaan yang saya berikan. Bagaimana penilaian Ibu tentang kompetensi presence yang ingin Ibu kembangkan? Menurut saya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu hadir sepenuhnya bagi coachee dan dapat memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi coachee lebih dalam lagi. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Saya ingin coachee saya ini nantinya menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Baiklah Ibu, jika demikian sampai sini dulu percakapan pra-observasinya ya. Silakan Ibu lakukan coachingnya terhadap coachee sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Bu, semoga sukses percakapan coachingnya ya Bu. Baik Bu. Selamat pagi Bu Ros, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Senang bertemu dengan Ibu, gimana kabarnya? Selamat pagi juga Bu, syukur saya sehat Ibu. Oh iya, sesuai kesepakatan kita hari ini ada yang ingin Ibu diskusikan ya Bu? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Baiklah, silakan sampaikan saja, tidak usah sungkan-sungkan. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan ya? Sebaiknya dimulai saja, sebab kita tidak punya banyak waktu ya, mungkin cukup 15-20 menit. Begini Bu, saya ingin mendiskusikan masalah pembelajaran yang dilakukan di kelas. Ketika belajar masih ada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dengan aktif. Bahkan ketika belajar itu mereka masih ada mengganggu temannya yang lagi belajar. Menurut Ibu, apakah Ibu pernah melakukan usaha untuk melakukan perbaikan dengan mencoba melakukan pendekatan yang disesuaikan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi? Sudah Bu, saya melakukan perbaikan pendekatan yang disesuaikan dengan materi. Tetapi sepertinya cara ini belum membuahkan hasil yang maksimal. Mungkin saya perlu mencari cara yang lebih tepat ya Bu.
dalam mengatasi masalah yang saya hadapi. Nah, ide yang baik, Bu. Kira-kira cara apa yang akan Ibu lakukan agar siswa Ibu lebih aktif dalam belajar? Sepertinya saya akan mencoba melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, agar kebutuhan siswa dapat terpenuhi dan siswa lebih aktif dalam belajar. Wah, luar biasa. Ide yang bagus, Bu. Kapan kira-kira rencana ini akan Ibu lakukan? Dan apa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana ini? Rencananya dalam waktu dekat ini Bu, karena saya butuh waktu juga untuk mempersiapkan perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan sepertinya saya juga butuh berdiskusi dengan rekan guru agar masalah yang saya hadapi bisa teratasi. Baik, Bu. Kalau begitu, silakan Ibu berkolaborasi dengan guru lain dan jangan sungkan-sungkan. Jika Ibu butuh bantuan saya untuk berdiskusi, saya siap membantu. Kira-kira harapan Ibu ke depannya bagaimana setelah Ibu melakukan rencana ini? Pastinya saya berharap setelah saya melakukan pendekatan berdiferensiasi ini, siswa saya lebih peduli dan aktif dalam belajar karena kebutuhan siswa sudah terpenuhi dan pada akhirnya kualitas pembelajaran yang saya lakukan akan menjadi lebih baik, Bu. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya dan saya doakan semoga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai dengan baik sehingga masalah yang Ibu hadapi dapat diselesaikan. Saya menunggu loh kabar baiknya ya, Bu, bahwa pendekatan berdiferensiasi yang Ibu gunakan dapat mengatasi masalah yang Ibu hadapi saat ini. Terima kasih Bu, sampai ketemu di lain waktu Bu, semoga kita sehat selalu. Terima kasih kembali. Selamat bertemu kembali Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah berdiskusi dengan guru? Wah, perasaan saya lebih tenang dan senang, Bu, karena saya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Dan ada beberapa hal yang akan saya terapkan, Bu, dalam waktu dekat ini. Oh iya Bu, tadi saya mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama guru tentang kompetensi yang Ibu harapkan adalah presence atau kehadiran penuh. Kira-kira Ibu berada di angka berapa? Kalau saya menilai, saya baru berada di angka 7, Bu. Apa yang membuat Ibu memberi nilai angka 7 tersebut? Karena menurut saya belum maksimal. Saya belum dapat hadir sepenuhnya karena dalam kegiatan coaching yang dilakukan bersama coach lebih konsentrasi dalam suasana yang nyaman walaupun diskusi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan alur tirta dalam menggali potensi guru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Silakan, Bu. Baik Ibu, hasil pengamatan saya terhadap coaching yang sudah Ibu lakukan bersama guru sudah sangat baik dan berada di angka 8. Wah, benarkah? Senang saya mendengarnya. Berarti saya sudah bisa menjadi presence, kehadiran penuh dalam diskusi. Selain yang sudah baik, ada hal yang perlu Ibu kembangkan, yaitu ketika coach menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan, sebaiknya Ibu memberikan respon dan motivasi agar coach merasa mendapat dukungan penuh dari Ibu dan lebih bersemangat lagi. Terima kasih atas masukannya Ibu. Itulah Bu, terkadang untuk dapat hadir penuh dalam diskusi, ada saja gangguan yang membuat saya kurang konsentrasi. Akhirnya ada momen respon yang terlewatkan. Semoga kedepannya saya bisa memperbaikinya ya Bu. Nah, dari diskusi ini, apa yang sudah bisa Ibu rasakan dan apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi presence kehadiran penuh, Bu? Saya akan terus berlatih bagaimana saya dapat meningkatkan kompetensi presence dalam coaching agar dapat hadir secara penuh lebih baik lagi. Baik Ibu, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan sih dari kegiatan ini? Wah,
Tentu banyak sekali yang saya dapatkan, pengalaman, pembelajaran tentang bagaimana melakukan coaching dengan alur tirta dalam meningkatkan supervisi akademik. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga di lain waktu kita dapat berdiskusi kembali ya. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Percakapan coaching aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya calon guru penggerak rekognisi Angkatan 11 Provinsi Sumatera Utara akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang diperankan oleh pengamat atau observer Ibu Winda, Coach CGP Siti Khalifah, Coach Ibu Rosida. Terima kasih. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Winda. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik saja. Ibu sendiri gimana kabarnya? Syukurlah, alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Baiklah Ibu Siti, sebelum Ibu melakukan percakapan coaching bersama guru, saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Ya, baik Bu. Pada saat coaching nanti, saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaian dengan fokus pengamatan dan penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Baik Bu Indah. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Presence, mendengarkan aktif, atau mengajukan pertanyaan berbobot? Kompetensi presence, karena seorang coach harus hadir sepenuhnya bagi coachee. Nah, bagaimana nanti yang Ibu amati? Bagian ketika coachee menjawab pertanyaan yang saya berikan. Bagaimana penilaian Ibu tentang kompetensi presence yang ingin Ibu kembangkan? Menurut saya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu hadir sepenuhnya bagi coachee dan dapat memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi coachee lebih dalam lagi. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Saya ingin coachee saya ini nantinya menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Baiklah Ibu, jika demikian sampai sini dulu percakapan pra-observasinya ya. Silakan Ibu lakukan coachingnya terhadap coachee sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Bu, semoga sukses percakapan coachingnya ya Bu. Baik Bu. Selamat pagi Bu Ros, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Senang bertemu dengan Ibu, gimana kabarnya? Selamat pagi juga Bu, syukur saya sehat Ibu. Oh iya, sesuai kesepakatan kita hari ini ada yang ingin Ibu diskusikan ya Bu? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Baiklah, silakan sampaikan saja, tidak usah sungkan-sungkan. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan ya? Sebaiknya dimulai saja, sebab kita tidak punya banyak waktu ya, mungkin cukup 15-20 menit.
Begini Bu, saya ingin mendiskusikan masalah pembelajaran yang dilakukan di kelas. Ketika belajar masih ada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dengan aktif. Bahkan ketika belajar itu mereka masih ada mengganggu temannya yang lagi belajar. Menurut Ibu, apakah Ibu pernah melakukan usaha untuk melakukan perbaikan dengan mencoba melakukan pendekatan yang disesuaikan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi? Sudah Bu, saya melakukan perbaikan pendekatan yang disesuaikan dengan materi. Tetapi sepertinya cara ini belum membuahkan hasil yang maksimal. Mungkin saya perlu mencari cara yang lebih tepat ya Bu, dalam mengatasi masalah yang saya hadapi. Nah, ide yang baik Bu. Kira-kira cara apa yang akan Ibu lakukan agar siswa Ibu lebih aktif dalam belajar? Sepertinya saya akan mencoba melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, agar kebutuhan siswa dapat terpenuhi dan siswa lebih aktif dalam belajar. Wah, luar biasa, ide yang bagus Bu. Kapan kira-kira rencana ini akan Ibu lakukan dan apa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana ini? Rencananya dalam waktu dekat ini Bu, karena saya butuh waktu juga untuk mempersiapkan perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan sepertinya saya juga butuh berdiskusi dengan rekan guru agar masalah yang saya hadapi bisa teratasi. Baik Bu, kalau begitu silakan Ibu berkolaborasi dengan guru lain dan jangan sungkan-sungkan. Jika Ibu butuh bantuan saya untuk berdiskusi, saya siap membantu. Kira-kira harapan Ibu ke depannya bagaimana setelah Ibu melakukan rencana ini? Pastinya saya berharap setelah saya melakukan pendekatan berdiferensiasi ini, siswa saya lebih peduli dan aktif dalam belajar karena kebutuhan siswa sudah terpenuhi dan pada akhirnya kualitas pembelajaran yang saya lakukan akan menjadi lebih baik Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan saya doakan semoga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai dengan baik sehingga masalah yang Ibu hadapi dapat diselesaikan. Saya menunggu loh kabar baiknya ya Bu, bahwa pendekatan berdiferensiasi yang Ibu gunakan dapat mengatasi masalah yang Ibu hadapi saat ini. Terima kasih Bu, sampai ketemu di lain waktu Bu, semoga kita sehat selalu. Terima kasih kembali. Selamat bertemu kembali Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah berdiskusi dengan guru? Wah, perasaan saya lebih tenang dan senang Bu, karena saya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Dan ada beberapa hal yang akan saya terapkan Bu dalam waktu dekat ini. Oh iya Bu, tadi saya mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama guru tentang kompetensi yang Ibu harapkan adalah presence atau kehadiran penuh. Kira-kira Ibu berada di angka berapa? Kalau saya menilai, saya baru berada di angka 7 Bu. Apa yang membuat Ibu memberi nilai angka 7 tersebut? Karena menurut saya belum maksimal. Saya belum dapat hadir sepenuhnya karena dalam kegiatan coaching yang dilakukan bersama coach lebih konsentrasi dalam suasana yang nyaman walaupun diskusi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan alur tirta dalam menggali potensi guru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Silakan Bu. Baik Ibu, hasil pengamatan saya terhadap coaching yang sudah Ibu lakukan bersama guru sudah sangat baik dan berada di angka 8. Wah, benarkah? Senang saya mendengarnya. Berarti saya sudah bisa menjadi presence, kehadiran penuh dalam diskusi. Selain yang sudah baik, ada hal yang perlu Ibu kembangkan, yaitu ketika coach menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan, sebaiknya Ibu memberikan respon dan motivasi agar coach merasa mendapat dukungan penuh dari Ibu dan lebih bersemangat lagi. Terima kasih atas masukannya Ibu. Itulah Bu, terkadang
untuk dapat hadir penuh dalam diskusi, ada saja gangguan yang membuat saya kurang konsentrasi. Akhirnya ada momen respon yang terlewatkan. Semoga kedepannya saya bisa memperbaikinya ya Bu. Nah, dari diskusi ini, apa yang sudah bisa Ibu rasakan dan apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi presence kehadiran penuh, Bu? Saya akan terus berlatih bagaimana saya dapat meningkatkan kompetensi presence dalam coaching agar dapat hadir secara penuh lebih baik lagi. Baik Ibu, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan sih dari kegiatan ini? Wah, tentu banyak sekali yang saya dapatkan. Pengalaman, pembelajaran tentang bagaimana melakukan coaching dengan alur tirta dalam meningkatkan supervisi akademik. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga di lain waktu kita dapat berdiskusi kembali ya. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya.